Halo Sobat Gifans, kembali lagi bersama kita di episode podcast Sekolah SMA Katolik Giovanni Kupang. Hari ini saya, Raka Syafalo, yang akan menemani kalian sebagai host di episode podcast Sekolah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik di kalangan pemuda saat ini, yaitu tentang jiwa kepemimpinan. Nah, oleh karena itu kita sudah mengundang dua orang bintang tamu hebat yang akan berbagi cerita tentang pengalaman mereka dalam bidang kepemimpinan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk kedua narasumber kita bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan saya David Teus Salawane, biasa disapa David, dan saya merupakan murid dari SMA Katolik Giovanni Kupang yang sekarang berada di bangku kelas 11, terkhususnya di kelas 11A. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelin Prieti Alexandra Meomanu, sering disapa dengan sapaan Alexa. Saya seorang siswi dari SMA Katolik Giovanni Kupang dan saat sekarang ini saya duduk di bangku kelas 12, terkhususnya kelas 12E. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah memperkenalkan diri. FYI guys, David di sini adalah ketua OSIS yang menjabat di OSIS SMA Katolik Giovanni Kupang saat ini, sedangkan Alexa adalah mantan OSIS yang sudah 2 tahun menjabat dan berpartisipasi dalam kepengurusan OSIS SMA Katolik Giovanni Kupang. Oleh karena itu, sudah pasti cerita dan juga pengalaman yang mereka bawakan di meja podcast kita hari ini adalah cerita real yang siap untuk menginspirasi kalian semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja di pertanyaan kita yang pertama. Untuk David dan Alexa, menurut kalian apa sih definisi pemimpin itu? Lalu apakah pemimpin dan bos adalah orang yang sama atau mereka punya perbedaan yang cukup signifikan menurut kalian? Oke, baik Kak Farel, kalau kita bahas soal pemimpin ini memang hal yang sangat berkaitan dengan OSIS ya. Jadi di OSIS memang juga ada yang namanya pemimpin, tetapi di sini pemimpin bagi saya adalah seseorang yang bisa memimpin dirinya sendiri, setelah itu memimpin orang lain, baik dari segi organisasi, instansi-instansi ataupun mencakup lingkup luar seperti itu. Jadi pemimpin itu juga memiliki karakteristik yang sangat banyak, salah satunya yaitu pemimpin memiliki inisiatif yang tinggi, pemimpin rela berkorban, seperti itu. Pemimpin, kalau kita bicara soal OSIS, ada yang namanya jemput bola, pemimpin harus bisa jemput bola, dan juga pemimpin ini kalau kita kaitkan dengan bos, memang dua hal yang hampir sama ya, betul. Tetapi ada perbedaannya yang sangat mencolok, salah satunya yaitu bos, dia itu seseorang yang memerintah. Kalau misalnya pemimpin bagi saya adalah seseorang yang bisa melayani seperti itu Kak. Jadi tidak selamanya pemimpin itu juga hanya suruh-suruh saja A, B, C, D itu. Tetapi pemimpin juga bisa turun langsung ambil alih, melayani, ikut melayani seperti itu Kak. Oke, itu kalau dari David. Kalau dari Alexa? Oke, kalau menurut saya pemimpin dan bos ini kalau misalkan orang luar menilai mungkin punya perspektif yang sama tentang pemimpin dan bos, tapi kalau kita mau selam lebih dalam lagi, pemimpin dan bos ini punya dua makna yang cukup signifikan berbeda bagi beberapa orang tertentu yang memang ranahnya itu dalam organisasi atau kelompok-kelompok atau instansi-instansi. Kalau pemimpin menurut saya adalah orang yang punya jiwa kepemimpinan yang pada awalnya memang dia harus punya jiwa kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri dulu, baru dia bisa memimpin orang lain. Pemimpin berbeda cukup jauh dengan bos dalam artian kalau pemimpin ikut turun tangan untuk mewujudkan visi misi organisasinya, berjalan bersama kelompoknya untuk mencapai tujuan dan visi misi awal organisasinya. Kalau bos lebih kepada menuntut untuk mencapai target atau hasil yang menguntungkan dirinya sendiri, sehingga bos itu notabene-nya seperti suruh-suruh saja untuk mencapai keuntungan yang memang target awalnya untuk keuntungan diri sendiri. Itu menurut saya definisi yang cukup berbeda antara bos dan pemimpin. Oke, jadi menurut David dan juga Alexa, pemimpin dan bos itu dua hal yang sangat berbeda ya. Jadi pemimpin itu lebih condong ke suka melayani dan turut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Tapi bos itu justru kebalikannya ya. Dia adalah orang yang lebih suka mungkin melihat bawahannya yang bekerja, dia cuma terima hasilnya saja. Betul. Nah, berdasarkan definisi yang mereka sudah berikan, kira-kira kalian masuk pemimpin atau bos? Oke, lanjut ke pertanyaan kita yang kedua. Tentu dalam suatu organisasi ada satu tujuan atau target tertentu yang harus kalian capai, misalnya program kerja, event, atau lain sebagainya. Nah, menurut David dan juga Alexa, kira-kira mana yang lebih penting? Yang pertama, apakah
kalian harus buru-buru menyelesaikan suatu target kalian meskipun dengan hasil yang biasa-biasa saja, atau yang kedua kalian rela untuk menunggu waktu yang sedikit terlambat untuk melaksanakan program kerja tapi mencapai hasil yang maksimal dan juga dilaksanakannya dengan bonding atau tim yang solid. Oke, kalau menurut saya ini tadi perbedaannya lebih baik terlambat tapi hasilnya optimal, atau lebih baik tepat waktu atau hasilnya biasa-biasa saja. Menurut saya kalau ini dilihat dari segi kepemimpinan atau organisasi, ini punya dua seperti hal ini memang perlu sekali dilakukan dalam kepemimpinan. Maksudnya dalam organisasi, maksudnya ini nih bisa duanya ini bisa benar. Bisa kalau misalkan ini event yang mendadak dan besar, sebaiknya memang mungkin harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari sehingga event yang dilaksanakan tidak tadi yang buru-buru tapi hasilnya biasa-biasa saja. Menurut saya itu suatu kesalahan fatal sehingga lebih baik jangan deh harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau misalkan memang program kerja yang punya tenggat waktunya tergantung situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah, menurut saya memang harus dipersiapkan secara matang terlebih dahulu baru dilaksanakan. Karena kita ini kan berjalan bersama untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan bersama suatu organisasi, bukan untuk mencapai tujuan pribadi. Dan kalau misalkan tadi yang seperti yang di awal, kalau misalkan mau tenggat waktunya tepat tapi hasilnya biasa-biasa saja, nanti dipandang oleh orang luar seperti apa. Ya itu nanti kita menanggung malunya bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk satu organisasi keseluruhan. Makanya daripada itu sebenarnya dua situasi ini maksudnya bagaimana ya bisa dijalankan tergantung kondisi dan eventnya atau program kerja yang dilaksanakan seperti itu. Jadi lebih baik dilaksanakan dengan tenggat waktu yang maksimal dan hasil yang optimal. Tidak dua-duanya seperti itu maksudnya. Oke, kalau dari saya sendiri itu lebih ke kalau kita bahas soal waktu ya. Pemimpin itu memang waktunya padat sekali ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin itu harus berjalan sesuai rencana mereka sendiri. Ada banyak-banyak rencana yang sudah mereka buat, sudah mereka rencanakan, sudah mereka pikirkan dan sudah mereka optimalkan. Nah, kalau menurut saya sendiri soal perbandingan dua hal tersebut, kerja tepat waktu tetapi hasilnya biasa-biasa saja, atau kerja terlambat tapi hasilnya optimal gitu, dengan bonding yang bagus dengan tim gitu ya. Nah, sebenarnya keduanya ini bisa dibilang bagus. Sama-sama ada sisi positifnya, sama-sama ada sisi negatifnya. Ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, cerdik-cerdiknya kita untuk memilih membaca situasi, membaca situasi bagaimana sih ke depannya supaya kerjanya tepat waktu tapi hasilnya juga bagus dengan bonding yang pas gitu. Jadi dari kedua perbandingan tersebut, sisi negatifnya dihilangkan. Kita memajukan sisi positifnya dari kedua perbandingan tersebut. Yang pertama tadi, kerja tepat waktu. Itu kan sisi positifnya. Kita misalnya ada program kerja dengan tenggat waktu misalnya di bulan Mei. Berarti dari bulan April sudah dipersiapkan bla 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 seperti itu ya. Nah, kalau memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, perlu yang namanya strategi bagaimana supaya kerjanya itu bisa lancar nanti. Nah, makanya kalau misalnya kita kaitkan dengan OSIS lagi, biasanya mengadakan rapat seperti itu untuk membahas bagaimana kelancaran kerja kita untuk program yang akan kita handle ke depannya seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa kita kerja yang positif, bisa kita kejar yang positif, kenapa harus ada yang negatif gitu kan? Kalau itu dari saya seperti itu. Jadi menurut David dan juga Alexa tidak memilih keduanya tapi lebih memilih hal yang positif, yaitu kerjanya tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Dengan kunci harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena tadi sudah berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan serta organisasi juga. Sekarang saya mau tanya kepada David dan juga Alexa. Kira-kira selama kurang lebih 1-2 tahun kalian sudah berada di OSIS, menjalani berbagai proses dalam dinamika kepemimpinan dalam organisasi, kira-kira menurut kalian apa sih manfaat atau benefit yang sudah kalian dapatkan selama bergabung di dalam OSIS? Kemudian apa pengaruh yang OSIS bawa kepada kehidupan kalian? Apakah pengaruh positif atau ada pengaruh negatifnya juga? Baik. Jadi
Kalau berbicara soal bagaimana kita di dalam OSIS sudah berapa tahun ini ya, benefitnya keluar gitu. Jadi masuk OSIS memang banyak sekali struggle yang muncul, tantangan yang muncul. Tetapi saya sendiri belajar bahwa dari tantangan tersebut membuat kita untuk menjadi pribadi yang lebih berani untuk menghadapi tantangan. Jadi kalau tantangan ada, kayak sini gue siap tantangin gitu. Jadi jangan menganggap itu sebagai suatu hal yang memberatkan diri Anda sendiri sebagai seorang pemimpin, tetapi coba jadikan tantangan itu sebagai sesuatu yang menurut kalian harus diselesaikan, harus bisa kalian hadapi gitu. Kan kita juga di sini pemimpin berjalan tidak sendiri, bersama-sama dengan teman-teman seorganisasi, seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa menghadapi tantangan dengan mudah, maka benefitnya keluar apa sih? Jadinya apapun tantangan yang muncul ke depannya, kita sudah punya pemikiran yang luar biasa untuk bisa menghadapi tantangan tersebut dan juga bisa menangani tantangan tersebut. Contohnya misalnya kalau dalam suatu acara nih, kita kaitkan kembali dengan OSIS. Dalam suatu acara misalnya, kalau saya sendiri dulu ya berkaitan dengan seksi acara nih. Seksi acara misalnya tiba-tiba ada perubahan rundown. Nah, itu kan merupakan salah satu tantangan juga yang dihadapi ya. Jadi bagaimana kita harus bisa berpikir kritis untuk bisa harus rubah nih polanya itu gimana gitu sampai akhirnya membuat kita menjadi seseorang yang terbiasa dengan keadaan yang spontan seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba ditunjuk mendadak seperti itu tidak takut lagi. Itu benefit yang sangat luar biasa dari kurang lebih sudah berapa tahun saya menjabat di OSIS ini. Benefit yang sungguh amat saya terasa di dalam hidup saya, merubah juga bagaimana cara kita berbicara di depan umum seperti itu. Betul. Kalau dari Alexa sendiri? Oke, kalau mau omong benefit dari saya ikut organisasi selama kurang lebih 2 tahun ini, saya rasa cukup banyak, tapi benefit yang sangat mencolok untuk diri saya sendiri, yaitu saya menjadi sangat percaya diri untuk berbicara di depan umum. Kalau omong soal percaya diri ini, karena dipaksa oleh keadaan, sehingga kita mampu untuk belajar, untuk berbicara di depan umum karena status kita sebagai apa? Dulu saya sebagai wakil ketua OSIS dipaksa untuk menggantikan ketua OSIS kalau misalkan berhalangan saat pengarahan pagi untuk memimpin barisan. Nah, secara spontan kita akan dipanggil. Misalkan mana ketua OSIS atau mana wakil ketua OSIS silahkan maju ke depan untuk memimpin barisan. Secara spontan kita juga kaget, saya juga kaget saya harus berbuat apa, tapi otak kita secara cepat merespon untuk saya harus berbuat apa. Dilihat dari keadaan-keadaan yang saya sudah observasi sebelumnya dari ketua saya. Itu melatih saya public speaking yang pertama, yang kedua rasa percaya diri, yang ketiga spontanitas saya dalam berpikir saya harus buat apa. Kalau saya tidak buat hal ini, maka saya akan malu sendiri atau saya akan bikin malu suatu organisasi. Maka otak dipaksa untuk berpikir secara spontan, lakukan yang terbaik, bukan secara spontan tapi belak-belakan dan malah bikin situasi menjadi rusak. Itu benefit yang paling terasa di dalam diri saya, yaitu public speaking saya menjadi lebih meningkat dan percaya diri saya juga menjadi lebih meningkat. Kalau pengaruh untuk dalam kehidupan saya selama masuk OSIS ini, karena ada beberapa event yang diadakan dalam kurun waktu yang cukup dekat, kita dipaksa untuk harus datang tepat waktu sebelum orang-orang sekolah, siswa-siswi, para warga sekolah datang ke sekolah, sehingga kita dipaksa untuk tepat waktu, tidak terlambat-terlambat, untuk mempersiapkan acara yang akan dilaksanakan. Itu pengaruh untuk saya menjadi lebih tepat waktu dalam melaksanakan sesuatu. Itu kurang lebih dari saya. Jadi sesuai yang sudah David dan Alexa ceritakan, ternyata ikut organisasi dan hal kepemimpinan itu punya banyak sekali benefit yang tidak kita sadari. Contohnya yang tadi sudah disebutkan seperti meningkatkan public speaking, meningkatkan kepercayaan diri, lalu juga membangun kebiasaan-kebiasaan baik, seperti tidak terlambat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sebagai penutup, saya mau tanya, kira-kira apa pesan atau tips dari David dan juga Alexa yang bisa kalian bagikan untuk teman-teman yang ada di rumah, bagaimana untuk bisa membangun jiwa kepemimpinan dan juga tidak takut untuk mencoba? Ya, jadi
pesan saya untuk para penonton yang ada di rumah, kata kuncinya adalah jangan pernah takut untuk gagal. Semua kesuksesan yang kita akan raih ke depannya itu semua dimulai dari suatu kegagalan. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk menjadi seseorang yang pemalu. Karena Betul. kita tampil di depan adalah sebuah perspektif yang sangat luar biasa dari orang-orang di sekitar kita. Jadi pesan saya, jangan mau terpengaruh dengan lingkungan yang membuat Anda merasa saya tidak bisa melakukan hal ini ataupun hal itu. Jangan pernah membawa itu dalam pemikiran kalian. Karena apa? Nanti kedepannya kalian akan sangat merasa berharga ketika kalian bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Dan juga satu adalah bagaimana kalian bisa untuk mengatur waktu kalian. Karena kita semua bagaimana kalau misalnya mau jadi pemimpin tetapi tidak bisa waktu. Sehingga daripada itu kunci utamanya juga adalah sebuah kekonsistenan. Jadi kalau mau mengatur waktu dengan baik, yaitu konsisten di dalam diri. Jadi kalau sudah lihat bahwa ada kelonggaran, ada waktu kosong, jangan sia-siakan waktu tersebut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan atau tidak jelas. Tetapi manfaatkan waktu tersebut dengan hal-hal yang bisa membangun diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa membangun prestasi dan membanggakan diri Anda sendiri. Itu pesan yang cukup singkat dari saya kepada para penonton luar biasa. Oke, terima kasih David. Dari Alexa? Kalau untuk saya, satu pesan saya yaitu kembangkan jiwa kepemimpinan Anda, karena jiwa kepemimpinan Anda akan membawa diri Anda ke depannya bagaimana. Karena jiwa kepemimpinan ini dalam diri setiap orang berperan sangat besar pada kehidupan orang ke depannya. Karena jika dia bisa memanajemen dirinya sendiri, maka dia juga bisa manajemen orang lain. Sehingga pembawaan diri tiap orang dengan jiwa kepemimpinan tersebut sangat berpengaruh besar pada karir seseorang ke depannya. Itu dari saya. Oke, terima kasih David dan juga Ya, Alexa yang sudah bersedia untuk membagikan cerita, pengalaman dan juga pengetahuan kalian tentang jiwa kepemimpinan. Itu dia teman-teman episode kita kali ini. Semoga melalui episode kita hari ini kalian bisa belajar, bisa termotivasi dan terinspirasi dari cerita mereka untuk menjadi seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sekian dari kami, saya Raka Syafalo sebagai host hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Sekolah SMA Katolik Giovanni Kupang yang berikutnya. Terima kasih.